Selamat pagi, saudara. Mungkin ini adalah salah satu kebiasaan Anda di pagi hari. Namun, pagi hari ini saya mengajak Anda semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum melanjutkan aktivitas yang lainnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, dilanjutkan ayat 10 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Berbahagialah setiap kita yang masih memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi yang bisa melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Bersyukur adalah sebuah ungkapan yang sangat familiar bagi setiap kita. Jika bicara soal bersyukur, kita pasti memahaminya sebagai sebuah ungkapan yang bernilai spiritual. Ada unsur rohani di dalam kata bersyukur. Dan saya percaya bahwa setiap kita setuju bahwa bersyukur itu adalah sesuatu yang baik. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang kenapa kita harus bersyukur. Jangan sampai kita sering mengatakan bersyukur, tetapi kita tidak tahu kenapa kita bersyukur. Untuk apa kita bersyukur? Atas dasar apa kita bersyukur? Yang pertama, biasanya kita bisa bersyukur karena ada tuntutan-tuntutan yang mengharuskan kita untuk bersyukur. Jika kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ucapan syukur atau bersyukur identik dengan memotong korban bagi Tuhan. Korban yang dipersembahkan bukanlah korban yang sembarangan, harus yang terbaik, tidak boleh cacat sedikit pun, tidak boleh ada sakit penyakit. Bahkan ada tata cara khusus yang harus diikuti sebelum seseorang mempersembahkan korban ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempersembahkan korban syukur dalam Perjanjian Lama identik dengan tuntutan. Untuk mengucap syukur harus seperti ini dan seperti itu. Akhirnya ucapan syukur disampaikan bisa menjadi tidak tulus karena ada unsur paksaan. Tidak dapat dipungkiri, kita juga mungkin seringkali seperti itu. Kita bersyukur karena dipaksa. Hamba Tuhan berkhotbah, kita harus bersyukur, maka kita bersyukur karena terpaksa. Lalu apalagi yang biasanya membuat kita bersyukur? Kenapa kita bisa bersyukur? Yang kedua, biasanya kita akan bersyukur karena ada hal baik dalam hidup kita. Karena ada hal baik dalam hidup kita. Kita akan mengucap syukur apabila kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita mengalami kesuksesan, kita mendapat keuntungan yang besar, keluarga kita harmonis, anak-anak kita berhasil, sakit penyakit sembuh dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah segala sesuatu pasti berjalan dengan baik? Apakah semua harapan-harapan kita selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan? Hari-hari ini kita merasakan bahwa banyak hal tidak berjalan dengan baik. Penyebaran virus corona membuat dunia menjadi goncang. Saat ada orang yang batuk di sekitar kita, kita khawatir. Ketika kita hendak berbelanja ke pasar atau ke hypermart, kita waspada menggunakan masker. Ketika kita mau masuk ke gedung-gedung perkantoran, ke rumah sakit, atau bahkan ke gereja, harus cek suhu badan terlebih dahulu. Perekonomian dunia mengkhawatirkan. Rencana kegiatan banyak yang harus dibatalkan dengan paksa. Ada hal tidak baik kita lihat di mana-mana. Kita memang tidak pernah menduga dunia dan Indonesia akan seperti ini.
Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa segala sesuatu selalu berjalan dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, masihkah ada ungkapan syukur di hati dan perkataan kita? Kalau alasan kita bersyukur adalah ketika hal baik terjadi dalam hidup kita, besar kemungkinan hari ini kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Lalu sebenarnya apa dasar yang tidak berubah? Suatu hari mungkin tidak ada khotbah tentang bersyukur. Mungkin juga tidak akan ada hal baik terjadi dalam hidup kita. Segala hal bisa berubah. Oleh karena itu, bisa jadi kita juga berubah. Kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Apa yang harus membuat kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara? Sekalipun banyak hal berubah, sekalipun tidak ada hamba Tuhan yang berkhotbah tentang bersyukur, sekalipun tidak ada hal baik terjadi dalam hidup kita. Bagaimana agar kita bersyukur, mengucapkan syukur dari dalam diri kita tanpa dituntut dan tanpa melihat keadaan baik atau buruknya dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memberikan suatu dasar yang tidak pernah berubah. Di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga tadi di dalam Mazmur 107, kita melihat pemazmur mengatakan, sebab Ia baik. Sebab Tuhan baik. Kebaikan Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mungkin sekarang dalam hati Bapak Ibu Saudara berkata, omong kosong, Tuhan itu baik. Tetapi mari kita melihat mengapa pemazmur mengatakan Tuhan itu baik. Kalau kita membaca di ayat 10 hingga 11 dikatakan bahwa ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Artinya orang tersebut sedang mengalami keadaan yang buruk. Mungkin usahanya rugi, mungkin mengalami kecelakaan, mungkin mengalami kedukaan atau hal-hal yang lainnya. Semuanya suram, sangat menyedihkan. Pemazmur mengatakan bahwa ada orang yang mengalami itu karena mereka memberontak kepada perintah-perintah Allah. Jika kita memberontak kepada perintah Allah pun, kita pasti akan mendapatkan akibatnya. Minimal ada teror dan rasa bersalah dalam hati kita. Banyak orang yang melakukan perbuatan dosa lalu mengalami masa yang kelam. Misalnya kita melihat begitu banyak orang melakukan dosa lalu dihukum di penjara. Bahkan ada yang harus diberikan hukuman mati. Di ayat yang ke-13 tadi, orang yang dalam gelap dan kelam, orang yang duduk dalam gelap dan kelam itu berseru kepada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan mereka. Mereka berpaling kepada Tuhan, mereka minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni mereka. Dan mereka menyelamatkan mereka dan Tuhan menyelamatkan mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari gelap tadi. Di bawahnya mereka keluar dari kelam tadi. Dan diputuskan belenggu-belenggu mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melepaskan mereka dari kesedihan, dari kelaparan, dari kesukaran, dari kesuraman yang luar biasa itu. Tetapi ada himbauan bagi mereka di ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Sama seperti ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Tuhan mengampuni mereka dari tindakan mereka yang memberontak kepada Tuhan. Ini namanya Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca ayat 17 sampai ayat yang ke-20, kebaikan Tuhan bisa kita lihat dinyatakan dengan banyak cara. Dalam hidup ini kita pun pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Misalnya Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati kita dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kebaikan Tuhan yang paling nyata, yang paling jelas, yang tidak bisa ditawar, yaitu pengampunan dosa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Itu adalah pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika keluarga kita harmonis, keluarga kita bahagia, usaha kita lancar, banyak keuntungan, anak-anak hormat kepada orang tua, hubungan suami istri baik, harmonis, anak-anak berhasil, anak-anak peduli kepada orang tua, kesehatan kita baik-baik saja, kita bisa melihat Tuhan baik pasti. Dan kita dengan mudahnya bisa bersyukur kepada Tuhan. Namun jika semua itu berubah, apakah kita masih bisa melihat bahwa Tuhan itu baik kepada kita? Apakah kita masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kepada pengampunan Tuhan
yang selalu ada buat kita. Pengampunan Tuhan yang pasti itu. Tidak mungkin kita melihat Tuhan tidak baik. Tidak mungkin kita melihat Tuhan tidak baik. Sebab kebaikan Tuhan sangat terlihat jelas dari pengampunannya. Kita adalah orang yang mengalami pengampunan dari Tuhan. Jika kita jujur, pasti banyak kesalahan yang pernah kita lakukan atau mungkin masih kita lakukan hingga hari ini. Entah itu melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, atau bahkan melalui tindakan kita. Kita tidak terlepas dari dosa. Tetapi oleh anugerahnya, Tuhan mengampuni kita. Bukankah Tuhan baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara? Harusnya itulah yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Haruslah itu juga yang kita syukuri. Karena kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita tidak perlu menyogok-nyogok Tuhan dengan perbuatan baik kita supaya kita diberikan pengampunan. Allah telah mengampuni kita oleh anugerahnya. Kalau kebaikan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, ini menjadi dasar bagi kita untuk bersyukur, maka sepanjang hidup kita, sepanjang hari ini bahkan, kita akan mudah mengucap syukur. Sekalipun kita sakit, mungkin kaki kita pincang atau dengkul kita sakit untuk melangkah, atau usaha kita dalam keadaan stagnan, ada anggota keluarga kita yang sakit, dan lain sebagainya. Tapi kita ingat bahwa kalau Tuhan sudah mengampuni kita, itu lebih dari segalanya. Kesengsaraan di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Segala kesusahan yang kita alami akan berlalu, itu hanya sementara. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Bapa di dalam kekekalan yang bahagia. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita adalah umat tebusan Allah. Darah Yesus di kayu salib telah menyucikan kita dari segala dosa. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, ingatlah Tuhan itu baik dan tidak akan pernah berubah. Tuhan itu baik dan tidak akan pernah berubah. Mungkin hari-hari ke depan kita tidak akan mendengar khotbah-khotbah tentang bersyukur, atau tidak akan ada hal baik terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap bisa bersyukur. Sebab pengampunan dan jaminan hidup kekal dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, telah menjadi dasar untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita menyanyikan pujian salibmu untuk menutup renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan
dan hidup